Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Novita Kurnia Putri, wanita asal kota Semarang menjadi korban tembakan salah sasaran di San Antonio, Texas, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Tribun Jateng berhasil menemui ibunda Novita di Pudak Payung, Banyumanik, Jawa Tengah. Nani Muldiani, ibu dari Novita Kurnia Putri, mengaku memiliki firasat 4 bulan terakhir. Nani menjelaskan ada yang berbeda dari kebiasaan Novita sejak 4 bulan sebelumnya sebelum kejadian tersebut. Saat dimintai kabar menggunakan pesan singkat WhatsApp, Novita hanya membalas pesan tersebut secara singkat. Saat sang ibu meminta dikirimkan foto, Novita tidak mengirimkannya. Nani menyebut hubungannya dengan anak pertamanya itu cukup dekat, bahkan merupakan anak yang baik dan selalu menuruti kemauannya. Nani mengatakan Novita Kurnia Putri telah tinggal di negara Amerika sejak 1,5 tahun yang lalu. Suaminya adalah seorang tentara Amerika. Berikut fakta-fakta meninggalnya Novita Kurnia Putri dikutip Tribun News dari beberapa sumber. Mengutip San Antonio Express News, kejadian terjadi saat Novita Kurnia Putri sedang bekerja dengan komputernya pada pukul 00.40 malam waktu setempat. Kemudian dua remaja yang berusia 14 dan 15 tahun diduga mencuri mobil dan melepaskan sekitar 100 tembakan ke arah rumah Novita Kurnia Putri. Melalui konferensi pers, polisi Sheriff Bexar Javier Salazar berkata Novita Kurnia Putri bukan target sebenarnya. Korban meninggal akibat tembakan di kepala. Novita Kurnia Putri menyewakan kamar Airbnb di rumahnya. Tamu yang sedang menginap di rumah Novita juga ikut terluka akibat hujanan tembakan itu. Kematian Putri telah dinyatakan sebagai pembunuhan, kata juru bicara kantor pemeriksa medis. Salazar berkata senjata yang ditembakkan pelaku mungkin senjata curian. Segera setelah kejadian, kepolisian menangkap dua remaja pelaku penembakan di rumah Novita Kurnia Putri. 3 hari kemudian atau tepatnya tanggal 7 Oktober, 3 remaja lagi ditangkap sehingga total menjadi 5 orang, KSAT.com melaporkan. Masing-masing dari mereka berusia 14 dan 15 tahun, serta yang paling tua berusia 17 tahun dengan inisial JB. Menurut surat pernyataan penangkapan, video CCTV menunjukkan sebuah kendaraan putih berhenti di rumah Novita Kurnia Putri, di mana dua tersangka pertama menembakkan beberapa peluru. Pejabat kepolisian mengatakan video lain menunjukkan seseorang membalas tembakan ke arah pelaku. Kendaraan putih itu kemudian melesat menjauh dari tempat kejadian dan menghindari para petugas. Aksi pengejaran pun terjadi. Akhirnya kendaraan itu berhenti di blok 5700 Texas State Highway 150. Menurut surat pernyataan, kedua remaja itu turun dan mencoba lari dari pihak berwenang. Mereka berdua kemudian ditangkap dan didakwa menggunakan kendaraan bermotor secara tidak sah dan melarikan diri dengan kendaraan bermotor. Melalui penyidikan, para petugas mengatakan kendaraan putih yang dikendarai para tersangka adalah kendaraan curian. Pada 5 Oktober, dua tersangka yang mengemudikan kendaraan tersebut menerima dakwaan tambahan, yaitu pembunuhan dan penyerangan dengan senjata mematikan. Kantor Sheriff tidak mengatakan bagaimana ketiga remaja yang ditangkap Jumat itu terkait dengan penembakan Novita Kurnia Putri. Tetapi Sheriff mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 3 remaja itu telah melepaskan senjata api pada saat penembakan, menyerang beberapa rumah hingga menyebabkan kerusakan properti. Novita Kurnia Putri, 25 tahun, seorang warga negara Indonesia dilaporkan tewas setelah menjadi korban salah sasaran tembak di San Antonio, Bexar County, Texas, Amerika Serikat. Peristiwa naas terjadi ketika Novita sedang mengetik di depan komputer pada Selasa 4 Oktober 2022 dini hari. Dikutip dari NBC News, penembakan terjadi sekitar pukul 1:30 waktu setempat di sebuah rumah di San Antonio. Sheriff Bexar County Javier Salazar mengatakan para deputi saat itu sedang berpatroli di wilayah tersebut ketika mereka mendengar serangkaian tembakan. Mereka kemudian melihat sebuah kendaraan melarikan diri dari kawasan itu dengan kecepatan tinggi. Kedua pelaku penembakan ditangkap. Petugas pun berhasil menghentikannya serta menangkap 2 orang tersangka berumur 14 dan 15 tahun. Kedua remaja itu didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan dengan senjata mematikan. Remaja berusia 15 tahun itu juga didakwa menggunakan kendaraan bermotor secara tidak sah
Sementara remaja berusia 14 tahun menerima dakwaan tambahan karena menghindari penangkapan dengan jalan kaki. Salasar meyakini kedua tersangka datang ke lokasi kejadian dan melakukan tembakan sambil berkendara, akan tetapi mereka menembaki rumah yang salah. Pasalnya ketika terjadi penembakan, ada 3 remaja bersenjatakan pistol dan AR-15 keluar dari rumah di sebelah rumah Vita berhasil. Ketiga remaja tersebut turut memuntahkan peluru dari senjata api yang mereka pegang. Ketiganya juga berhasil ditangkap. Salasar menuturkan Novita sedang berada di kamar tidurnya melakukan beberapa pekerjaan ketika para tersangka menembakkan lebih dari 100 peluru berbagai kaliber ke rumahnya. Seorang wanita lain yang sedang menyewa sebuah kamar juga menjadi korban penembakan itu dan mengalami luka-luka. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.